Halo kaum intelektual sekalian. Temannya teman saya, dulunya sangat-sangat bahagia, sangat-sangat ceria, tiap hari berbahagia, suka bercanda. Namun, ketika anaknya meninggal, anaknya yang masih SMP meninggal hanya karena makan makanan halal, temannya teman saya ini sekarang depresi, mengurung diri di kamar, nggak mau kemana-mana. Ya, dia sangat depresi besar. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Hanya karena makan makanan halal tapi bisa meninggal, guys. Jadi kronologinya gini, guys, ya. Temannya teman saya ini punya anak yang masih SMP. Namun anaknya ini sering makan yang namanya seblak. Seblak itu kan makanan halal ya. Ada logo halalnya tuh ya. Seblak itu kan nggak mengandung yang namanya babi. Nah, yang jadi pertanyaan, makanan halal bernama seblak ini kan nggak mengandung yang namanya babi. Tapi kok bisa ya bikin seseorang meninggal dunia kalau dimakan terlalu sering? Jadi setelah ditelusuri ternyata seblak ini mengandung yang namanya zat-zat terlarang atau zat yang sangat berbahaya sekali. Apa itu zatnya? Zat natrium yang sangat tinggi. Ditambah dengan kecap, ya kecap itu kan mengandung yang namanya eh, formalin, ya zat pengawet dan lain sebagainya. Kemudian jajan-jajanan anak kecil seperti agar-agar dan lain sebagainya, ya itu mengandung yang namanya pewarna ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih definisi daripada halal dan haram itu? Kalau definisi daripada halal itu makanan yang bagus dikonsumsi, kemudian haram itu makanan yang tidak bisa dikonsumsi karena mengandung zat-zat terlarang seperti natrium misalnya dan lain sebagainya. Lalu kenapa bisa lolos dari logo halal? Sebelah itu kan mengandung yang namanya zat natrium yang sangat-sangat tinggi sekali. Tapi kenapa bisa lolos dari logo halal? Apa yang jadi permasalahan? Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini ya. Saya hanya mempertanyakan gitu. Saya tidak melarang yang nonton video ini untuk ya mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan atau jajanan yang ada logo halalnya. Saya tidak ada kepikiran seperti itu, tapi saya pengen mempertanyakan gitu, pengen mengurai gitu, pengen mengajak yang nonton video ini untuk berpikir secara logis atau berpikir secara rasional ya. Kenapa saya beberapa hari ini sedang rame di media sosial di mana Pak Babe Haikal ya selaku ketua daripada perhalalan di Indonesia, dia mengatakan tahun 2026 itu semua makanan harus mengandung yang namanya logo halal. Kalau tidak mengandung yang namanya logo halal, berarti dianggap ilegal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat gitu? Apakah ini semacam senjata makan tuan gitu? Kenapa pemerintah sekarang ini gencar-gencarnya ya memajaki, kemudian bikin logo logo itu segala macam gitu? Apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah pemerintah kita itu kekurangan duit sehingga masalah seperti ini juga dipaksakan? Menurut saya pribadi ya, ini semacam diskriminasi terhadap minoritas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini guys, kalau kita berpikir rasional itu ya, logo halal dan haram ini ya akan menyulitkan minoritas untuk berjualan. Contoh misalnya nih, ya, ada yang beragama Kristen, lalu dia buka warung Padang misalnya, pasti orang nggak mau beli kan? Padahal kan dia memasak makanan yang namanya halal, iya kan? Iya nggak sih? Kalau misalnya nih ada contoh misalnya nih ya orang Papua misalnya, terus buka warung Padang misalnya. Jadi ini kan semacam diskriminasi ya kan? Ya nggak sih? Kalian sampai nggak sih kepikiran sampai hal sepele ini? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Indonesia itu glorifikasi yang namanya istilah halal dan haram ini. Padahal kan kalau kita boleh jujur kan istilah halal dan haram ini kan di zaman sekarang itu nggak boleh diurusi ya. Menurut saya pribadi ya, boleh dibantah boleh tidak ya. Menurut saya pribadi yang mengurusi halal dan haram ini di zaman sekarang ini ya ahli gizi, bukan pemuka agama. Jadi pemuka agama itu mengurusi yang namanya halal dan haram itu apakah ini termasuk kurang kerjaan atau tidak? Saya hanya bertanya ya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa kacau gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, definisi daripada halal dan haram itu kan nggak bisa kita samaratakan. Semua umat muslim kalau misalnya ditanya definisi halal dan haram itu kan masih
semacam ada ambiguo ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini guys, apakah babi itu haram? Banyak umat muslim mengatakan bahwa babi itu haram. Tapi kalau misalnya kita tersesat di hutan, kemudian kita tersesat di gurun, nggak ada makanan selain babi misalnya. Apakah babi itu bisa dimakan? Bisa, untuk bertahan hidup. Jadi ini kan semacam pasal karet. Jadi kalau misalnya warga Indonesia berpikir bahwa babi itu ya, ini misalnya ya, babi itu semacam racun, lalu kenapa bisa dikonsumsi? Ya kalau racun ya racun aja gitu, ya kan? Kenapa harus bisa dikonsumsi? Jadi ini kan semacam pasal karet ya. Jadi bisa ditarik kemana-mana gitu. Ini semacam standar ganda gitu. Kalau misalnya kita tersesat, kita bisa makan babi. Dari mana saya dapat data ini? Dari mana saya dapat dalilnya? Ini pernah dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau mau komplain, jangan komplain ke saya. Komplain sama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa kalau kita tersesat di hutan, kalau kita tersesat di gurun, kita bisa makan babi. Iya kan? Jadi datanya saya ngambil dari Ustadz Abdul Somad ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu orang-orang Jepang ya yang umurnya sangat panjang ya. Saya melihat mereka tuh sangat sehat gitu walaupun mereka mengkonsumsi yang namanya babi. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk makan babi ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya kalau diteliti oleh para peneliti, ternyata daging babi itu kalau misalnya dimasak berjam-jam ya, sampai 5 jam atau sampai 4 jam misalnya, cacing pitanya mati, nggak hidup lagi. Cuman warga Konoha berpikir bahwa kalau kita masak daging babi itu cacing pitanya masih hidup gitu. Ini kan nggak masuk akal, nggak rasional. Tapi disclaimer on, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya. Karena ini keresahan saya pribadi gitu. Ada semacam keanehan menurut saya pribadi. Ya, kenapa justru pemuka agama seperti Mas Babe Haikal ini mengurusi yang namanya halal dan haram gitu. Kalau definisi daripada halal dan haram ini ya makanan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti natrium dan lain sebagainya. Kenapa bukan dokter yang mengurusi, ya kan? Bukankah pemuka agama itu mengurusi agama gitu? Kenapa harus mengurusi yang namanya makanan gitu? Kenapa mengurusi yang namanya nilai-nilai gizi gitu? Kenapa mengurusi yang namanya apakah makanan itu berbahaya atau tidak? Apakah Mas Babe Haikal itu mengerti istilah natrium gitu? Apakah dia mengerti bahwa seblak itu bisa kita kena penyakit gagal ginjal misalnya, ginjal kronis gitu? Apakah Mas Babe Haikal mengerti seperti ini? Dia kan pemuka agama kan? Kenapa dia mengurusi hal-hal seperti ini? Kenapa dia mengurusi yang bukan bidangnya gitu? Jadi secara tidak langsung saya menilai Mas Babe Haikal ini dia sudah melanggar daripada prinsip agama itu sendiri ya. Dalam agama Islam dikatakan bahwa kita harus menyerahkan seseorang itu ya, misalnya dia punya skill tentang ekonomi misalnya, ya harus sarjana ekonomi dong ya, yang punya ahli di bidang ekonomi gitu, ya. Jadi nggak mungkin ya misalnya ya, contoh ya, dia ahli olahraga tapi dia jadi menteri ekonomi misalnya, kan nggak masuk akal, iya kan? Kemudian kalau misalnya dia ahli dalam IT misalnya, terus dijadikan menteri yang lain misalnya, menteri olahraga misalnya, kan nggak nyambung. Sama seperti Mas Babe Haikal ini, dia kan pemuka agama, nggak ada kompetensinya mengurusi yang namanya makanan apakah itu sehat atau tidak, nggak ada kan kompetensinya ke situ, ya kan? Jurusannya juga nggak sampai ke situ kan. Harusnya yang jadi ketua halal dan haram di Indonesia itu dia dokter, dokter gizi gitu. Dia yang menentukan apakah makanan ini halal dan haram gitu. Buktinya ya kalau kita perhatikan sekarang ini, bayangkan seblak ada logo halal tapi itu sangat berbahaya sekali kalau dikonsumsi. Itu menurut data ya. Kenapa saya bahas ini? Karena kita sebagai kaum intelektual harus tahu gitu ya. Saya juga sebenarnya bukan ahli gizi atau ahli kesehatan, tapi saya punya otoritas, yaitu ya ahli kesehatan, makanya saya bikin datanya gitu. Ya, makanya saya bikin slide-slide ya. Itu menandakan bahwa itu bukan otoritas saya. Ya, ada otoritas tertentu. Kalau mau marah jangan marah ke saya gitu, marah sama yang bikin datanya. Jadi menurut saya ini semacam cacat logika gitu. Kenapa pemuka agama mengurusi yang namanya halal dan haram gitu. Sementara definisi daripada halal dan haram itu kan kalau makanan itu mengandung yang namanya zat-zat berbahaya. Apakah
Mas Babe Haikal ini mengerti yang namanya zat-zat yang sangat berbahaya? Kemudian apakah nanti kalau misalnya tahun 2006 ya, ketika misalnya ada sertifikasi halal misalnya tahun 2006 semuanya gitu ya. Kemudian tukang cilok, tukang batagor dan lain sebagainya. Apakah mereka akan mengurus yang namanya sertifikat halal gitu atau haram gitu? Untungnya juga nggak seberapa gitu, tapi mereka disuruh mengurusi yang namanya halal dan haram gitu. Lalu kenapa, eee, Mas Babe Haikal ini nggak mengurusi yang namanya seblak gitu? Seblak itu kan sangat berbahaya ya, mengandung yang namanya zat-zat natrium yang sangat-sangat tinggi sekali ya. Kemudian agar-agar ya, ada banyak itu agar-agar jajanan sekolah itu yang mengandung yang namanya natriumnya sangat tinggi. Kemudian mie instan, ada banyak itu jajanan-jajanan anak kecil. Itulah alasannya kenapa anak kecil zaman sekarang ini masih SMP, masih SD sudah gagal ginjal, sudah diabetes ya, sudah obesitas. Kenapa? Karena makanan-makanan yang ada di sekolah itu, jajanan-jajanan itu mengandung yang namanya zat-zat yang sangat-sangat berbahaya sekali. Itu yang perlu diurusi oleh Mas Babe Haikal ini, bukan mengurusi yang namanya apakah ya seblak itu mengandung babi atau tidak, ya jelas nggak mengandung dong ya. Tapi kan kalau dikonsumsi kan sangat berbahaya sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri misalnya, orang Jepang, orang China, mereka panjang umur tuh walaupun mereka makan babi kan. Tapi disclaimer saya tidak nyuruh yang nonsumsi untuk makan babi ya, tapi mari kita berpikir secara rasional gitu. Karena saya melihat di Konoha itu ada semacam sentimen negatif terhadap umat Kristiani gitu. Jadi mereka sengaja ya mengglorifikasi yang namanya halal dan haram ini untuk apa? Untuk mempersempit ruang daripada orang-orang Kristen yang ada di Konoha kalau saya perhatikan. Buktinya apa? Buktinya nggak ada tuh orang Kristen yang buka warung Padang. Jadi yang menguasai ekonomi itu ya mereka-mereka sendiri. Ini semacam bisnis dengan strategi licik gitu ya. Ini politik licik sebenarnya, secara halus gitu. Secara halus menyuruh ya kita harus masuk ke mayoritas. Nggak disuruh kita masuk ke agama Islam, tapi secara halus ya. Karena apa? Karena ya untuk bertahan hidup ya udah masuk aja lah. Karena jadi Islam itu kan privilege-nya banyak gitu. Secara halus seperti itu guys. Jadi menurut saya ini terlalu dipolitisasi ya. Ya mohon Pak Prabowo ya. Saya juga kesal ya sama Pak Prabowo. Banyak kebijakan-kebijakannya itu yang blunder gitu. Pak Prabowo lebih mengurusi yang namanya negara lain, lebih mengurusi yang namanya Palestina daripada negara sendiri. Negara sendiri kacau ya, kocar-kacir, pajak gila-gilaan. Kemudian ada lagi tuh ya Mas Babe Haikal yang semuanya harus disertifikasi gitu. Jangan seperti itulah ya. Mas Babe Haikal ini kan nggak ada kompetensi yang ngurusi yang namanya makanan, apakah bergizi atau tidak gitu. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa kalau saya perhatikan itu umat muslim, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim, umat muslim susah menyesuaikan diri di luar negeri, di Eropa gitu. Susah, kenapa? Karena mereka harus pengen diterbitkan yang namanya halal dan haram. Sementara pemerintahan yang ada di Eropa itu seperti di Inggris misalnya, mereka berpikirnya kan rasional, cerdas. Ngapain sih kita ngurusin yang namanya halal dan haram, kan sudah ada ahli gizi. Jajanan-jajanan yang ada di Inggris ya, makanan-makanan yang ada di Inggris itu semuanya kan sudah lolos sama ahli gizi semuanya. Lalu kenapa kita harus bikin yang namanya halal dan haram lagi? Itu pemikiran daripada orang-orang yang ada di luar negeri. Tapi kalau saya perhatikan ya, hal seperti ini sangat susah diterima oleh warga Konoha. Susah sekali. Kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dikata-katain, "Oh, tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu," gitu. Jadi kita itu memang benar-benar parah banget gitu dalam berargumentasi. Pasti banyak nanti yang komentar, "Tahu apa lu tentang agama? Sok tahu lu," gitu, lalu kabur gitu ya. "Lu bikin hoaks," lalu kabur. Padahal semua yang saya katakan di video ini ada datanya gitu. Susah memang mengedukasi warga Konoha yang sudah mabuk agama, yang sudah fanatik berlebihan dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu, mohon maaf ya guys ya, sebenarnya orang yang kelainan mental. Orang-orang seperti inilah yang bikin negara kita tidak maju. Banyak di Konoha itu ya orang yang terlalu fanatik dalam berlebihan beragama ya. Jadi kalau saya bahas seperti ini nanti saya pasti dikata-katain sesat ya. Harusnya saya pakai sorban gitu ya, pakai baju-baju gamis gitu ya, kemudian pakai peci, baru saya dipercaya. Jadi di Indonesia itu ya, kita mempercayai seseorang itu bukan karena keilmuannya gitu, bukan karena pemikirannya gitu, tapi karena apa? Karena sorban gitu ya, karena peci gitu, ya, karena baju gamis gitu.
Jadi ini sangat-sangat susah ya. Kenapa kita tidak maju ya karena pemikiran-pemikiran seperti ini ya. Bahkan sertifikasi halal juga dipolitisasi. Ini semacam politisasi ya. Ada beberapa keuntungan yang mereka dapatkan kalau mereka sertifikasi halal. Yang pertama, secara tidak langsung mereka mengucilkan yang namanya minoritas ya. Kemudian yang kedua mereka dapat pajak ini, pajak itu. Jadi pemerintah kita sebenarnya haus pajak. Kenapa pemerintah itu haus pajak? Karena mereka nggak punya duit. Duitnya kemana semua? Ada banyak pembangunan yang namanya IKN ya, kemudian MBG dan lain sebagainya. Ada banyak rencana-rencana Pak Prabowo, rencana-rencana mercusuar, tapi terlalu dipaksakan. Ya, mereka mengejut yang namanya pajak, pajak terus yang digenjot. Jadi ini pemerintahan edan ya kalau seperti ini ya. Pemerintah yang gagal itu adalah pemerintah yang hanya mendapatkan penghasilan daripada pajak. Mereka tidak bisa ya berpikir gitu. Mereka tidak menggunakan otak. Ya kalau hanya menggunakan pajak atau mengandalkan pajak, ya ngapain ada pemerintah? Ya mending aja dibubarkan pemerintah ya kan. Kalau cuma mengandalkan yang mengenai pajak. Jadi itu sebenarnya guys ya. Jadi mudah-mudahan ya tahun 2006 itu nggak ada semacam sweeping-sweeping gitu. Seperti zamannya FPI. Zaman FPI kan gitu ya. Ketika puasa ada sweeping-sweeping gitu. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi di Konoha ya. Jangan seperti itu guys, karena ini akan mencederai demokrasi kita. Ya kalau kalian mau seperti sweeping-sweeping, ya sweeping-sweeping aja nggak jadi masalah. Tapi kan nanti banyak orang atau banyak provinsi yang minta untuk keluar daripada Konoha gitu ya. Jangan salahkan gitu Papua semakin beringas gitu. Jangan salahkan ya. Jadi kenapa banyak pengen keluar daripada Konoha itu? Ada banyak kan ya, seperti Timor Leste, Aceh, Papua dan sebagainya. Ya karena peraturan-peraturan konyol atau peraturan-peraturan tolol seperti ini sebenarnya ya. Ada banyak peraturan-peraturan pemerintah itu yang nggak berdasar gitu, nggak di riset dulu gitu ya. Mereka itu ngasal, biasanya saya melihat seperti itu ya. Mereka memberikan kebijakan itu dilempar dulu ke masyarakat ya. Ketika masyarakat sudah komplain baru di stop gitu. Bukan riset dulu gitu. Harusnya kan riset dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan open bobo? Jadi di Konoha itu ya ada tuh banyak orang yang pakai hijab tapi open bobo gitu. Apakah ini juga perlu disertifikasi gitu? Apakah ini juga akan dicap halal gitu? Apakah ini termasuk disertifikasi gitu? Karena ini kan dunia ini ya, dunia perlendiran gitu. Apakah open bobo juga harus setor sama pemerintah? Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.